Audio Drama. Hai, salam cerdas, salam ceria, dan salam prestasi. Berjumpa dengan kami kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membawakan sebuah pembahasan berkenaan dengan literasi digital yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Berbasis Literasi Digital. Berikutnya yaitu pada topik pembahasan. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pembelajaran literasi digital. Kemudian yang kedua, efektivitas pembelajaran bahasa melalui media digital. Kemudian yang ketiga, contoh media pembelajaran digital. Yang keempat, rekomendasi website belajar bahasa. Kemudian yang kelima, rekomendasi aplikasi belajar. Keenam, rekomendasi channel YouTube belajar bahasa. Yang terakhir, rekomendasi kamus digital. Langsung saja kita beralih pada topik pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran literasi digital. Baik, pada topik pembahasan yang pertama yaitu berkenaan dengan pembelajaran literasi digital. Media pembelajaran berbasis digital adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran melalui teknologi digital seperti internet dan berbagai macam perangkat seperti ponsel, laptop, dan komputer. Media pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan atau kompetensi dalam pembelajaran. Terdapat 3 kelompok media pembelajaran, yaitu media penyaji, media objek, dan media interaktif. Kita bergeser pada slide berikutnya, yaitu berkenaan dengan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital menawarkan berbagai keuntungan seperti aksesibilitas yang lebih baik, interaktivitas yang tinggi, serta kemampuan untuk memvisualisasikan konsep secara lebih jelas dengan menggunakan aplikasi kamus digital, platform e-learning, aplikasi pengenalan suara, situs pembelajaran interaktif, blog, dan podcast bahasa Indonesia. Siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa secara efektif. Topik selanjutnya yaitu berkenaan tentang contoh media pembelajaran berbasis digital. Ada 4 contoh media pembelajaran berbasis digital, diantaranya ada e-learning, podcast, augmented reality, dan virtual reality. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada e-learning. E-learning memiliki konsep yaitu belajar virtual atau melalui online. Siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengakses e-learning. Cukup siapkan gawai pintar dan akses internet di rumah. Maka proses belajar mengajar pun bisa dilakukan. Kemudian yang kedua ada podcast. Podcast atau play on demand and broadcast ini merupakan media digital yang menyajikan hasil rekaman audio. Guru merekam materi pembelajaran lalu mengunggahnya dalam laman podcast yang sudah dibuat sebelumnya, lalu membagikan link podcast kepada siswa. Siswa pun bisa memutar kembali materi pembelajaran jika ada yang kurang dimengerti. Kemudian yang ketiga ada augmented reality atau VR. Augmented reality atau VR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi di dalam lingkungan yang nyata. Benda maya yang dimaksud adalah informasi-informasi yang ingin disampaikan kreator secara detail dalam visual 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan terakhir ada virtual reality atau VR. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang merasakan kehadiran visual dan suasana 3 dimensi. Adapun contoh gambar media pembelajaran digital adalah sebagai berikut. Kita bergeser pada topik berikutnya, yaitu rekomendasi website belajar bahasa. Yang pertama ada StudyStep. StudyStep adalah situs belajar bahasa sederhana yang menawarkan flashcards dan permainan lainnya untuk membantu belajar bahasa baru. Ada beberapa bahasa yang didukung. Setiap bahasa memiliki sekumpulan flashcard sehingga kamu dapat mempelajari hal-hal umum seperti alfabet, warna, dan topik lainnya. Selain flashcards, satu set kata bisa dipelajari melalui teka-teki silang, kuis, pencocokan, pengecekan kata, dan permainan lainnya. Kemudian website yang kedua adalah BBC Learning. Melalui kursus, video tes, daftar kata, file audio, dan permainan dapat diakses untuk belajar bahasa asing. Bagian Quick Fix dari situs BBC memiliki koleksi file MP3 untuk 30 bahasa lainnya yang akan mengajarkan frasa penting dalam bahasa tersebut. Ini sangat cocok untuk di-download dan dipasang pada ponsel atau pemutar MP3 jika mengunjungi negara yang berbeda. Adapun link website sudah tertera pada slide berikut.
Bergeser pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkenaan dengan rekomendasi aplikasi belajar bahasa. Yang pertama ada Duolingo. Aplikasi Duolingo adalah platform pembelajaran bahasa yang interaktif dan menyenangkan. Ini menyediakan pelajaran untuk berbagai bahasa dengan metode belajar berbasis game, termasuk latihan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aplikasi ini menyediakan 66 kursus bahasa yang berbeda yang tersedia dalam 23 bahasa. Ada 22 kursus lagi yang masih dikembangkan. Anda bisa memilih 4 latihan bahasa sekaligus tanpa harus menyelesaikan satu bahasa yang dipilih sebelumnya. Kemudian aplikasi yang kedua ada Memrise. Memrise adalah platform bahasa Inggris yang menggunakan pengulangan kartu flash secara berkala untuk meningkatkan kecepatan pembelajaran dikombinasikan dengan mitra bahasa AI bertenaga GPT-3 yang memungkinkan pembelajaran mempraktikkan percakapan mirip manusia. Aplikasi Memrise memiliki kursus dalam 16 bahasa dan kombinasinya, sementara situs webnya memiliki lebih banyak bahasa yang tersedia. Bergeser pada topik pembahasan berikutnya, yaitu berkenaan dengan rekomendasi channel YouTube belajar bahasa. Yang pertama ada Kampung Inggris. Dengan keunggulan, channel khusus bahasa Inggris dengan topik materi yang sangat bervariasi, pemateri menggunakan bahasa Indonesia, kemudian penyampaian materi yang menarik serta mudah dipahami. Lalu, channel ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin kursus di Pare namun terhalang berbagai kendala atau alasan. Kemudian channel yang kedua ada Ben Pinter. Channel belajar bahasa Inggris ini digunakan untuk keperluan tes TOEFL dan pembelajaran bahasa Inggris seperti grammar atau vocabulary. Yang kedua, materi yang disampaikan mudah dipahami, kemudian tersedia website belajar dengan berbagai modul tes dan pelatihan. Beranjak pada materi pembahasan yang terakhir, yaitu terkait rekomendasi kamus digital. Yang pertama ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terdapat fitur pencarian kata, terjemahan, kosakata, dan pengusulan entry. Kemudian yang kedua ada KIG atau Kamus Inggris Indonesia, di mana di dalamnya terdapat fitur pencarian kata, terjemahan, pengucapan, kosakata, dan kuis. Yang kemudian yang terakhir ada Depo Translate, di mana di dalamnya terdapat fitur penerjemahan dokumen, pengeditan AI, dan deteksi bahasa. Usai sudah pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semua pemirsa. Sekian dan terima kasih.